Oke, selamat pagi Bu Amel dan juga teman-teman sekalian yang menonton video ini. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah tema, topik pembahasan di mana topik ini cukup menarik ya. Karena banyak anak muda, apalagi di usia seperti saya, umur 19 tahun, bahkan umur 17 tahun, mereka tuh udah berpikiran untuk gimana cara memulai bisnis, gimana cara mendapatkan uang, gimana cara untuk kaya, gimana cara untuk beli ini dan itu sesuai keinginan kita. Dan hari ini saya akan presentasikan tentang start a business in young age. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Timothy William dari jurusan DKV angkatan 20 dan langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Pasti dari kalian semua udah tahu bahwa apa itu bisnis, terus tujuan memulai bisnis itu untuk apa, dan kenapa begitu penting untuk memulai bisnis atau bekerja. Ataupun contoh-contoh bisnis di masyarakat pun pastinya kalian sudah tahu. Kenapa sih kita mulai dari awal? Kenapa sih kita perlu untuk memulai bisnis dan apa itu bisnis? Bisnis sendiri adalah sebuah pekerjaan, sebuah usaha di mana baik itu perseorangan maupun kelompok atau organisasi untuk mencapai atau mendapatkan sebuah keuntungan. Dan contoh bisnis, lalu ada contoh bisnis, kita bisa lihat ada misal kita lihat ada teman kita yang udah jualan stiker atau mungkin banyak jualan barang-barang pre-love dan berbagai macam jenis bisnis. Baik bisnis itu bersifat mikro maupun makro. Lalu, kenapa begitu penting untuk kita mulai bisnis di usia muda? Karena di usia muda ini pasti kita punya banyak keinginan, betul? Di usia muda ini kita punya banyak kemauan, punya banyak target dan cita-cita juga, dan yang pastinya semua itu akan memerlukan yang namanya modal, modal berupa uang. Tidak cuma berupa skill, tapi juga bisa membutuhkan uang. Dan hari ini di presentasi ini akan membagikan gimana sih cara tips buat setiap kita itu bisa memulai bisnis di usia muda. Karena tidak menutup kemungkinan untuk setiap kita itu bisa loh, untuk membuka bisnis, maupun itu bisnis yang kecil, maupun bisnis yang besar. Dan semua itu pasti butuh yang namanya progres dan juga usaha. Dan setelah dari kalian mendengarkan dari presentasi ini, kalian dapat dipastikan bisa mendapatkan ide-ide dan juga gimana cara-cara yang mudah untuk memulai suatu bisnis di usia muda. Karena banyak hal ya, selainnya kan saya jelaskan juga ada beberapa faktor-faktor di mana kenapa sih orang itu perlu cari duit, kenapa orang itu sekarang tuh banyak banget yang berusaha untuk bekerja, mungkin part-time, mungkin jadi pagar ayu, mungkin jadi IO, dan lain-lain. Dan saya di sini juga memiliki pengalaman sebagai owner dari dua bisnis kecil. Bisnis kecil ini saya jalankan dari tahun 2020 akhir, bulan Desember. Bulan Desember, November, ya. Bisnisnya berupa penjualan sneakers dan hyper dan juga luxury things. Dan langsung aja kita masuk. Nah ini, pasti dari kalian juga sekarang berumur sekitar 19 tahun, 18 tahun, sampai hingga 22 tahun. Bahkan ada yang lebih tua dari. Dan setelah lulus kuliah, karena ini juga akan saya alami ke depannya, karena misal, habis itu terus mau ngapain? Mau kerja kantoran atau freelance? Mau nikah umur berapa? Mau masa depanku lagi gimana ya? Terus apa aku perlu lanjut untuk S2? Ataupun apa aku perlu untuk kuliah setelah dari SMK? Apakah aku kerja untuk mengikuti passion? Atau karena yang penting cocok, yang penting bisa menghasilkan uang? Atau kita mau idealis atau realita? Atau apakah kita mau mendorong untuk lebih mementingkan apa yang kita mau, pekerjaan seperti yang kita mau, atau kita melihat realita di lapangan seperti apa? Nah, ini pasti banyak dari kalian juga bingung karena ini juga termasuk dari fase di mana quarter life of crisis, di mana sebelum umur 25 banyak banget untuk
anak-anak di usia muda, apalagi remaja, remaja beranjak ke dewasa, pasti mereka mulai memikirkan gimana sih untuk cari uang, gimana untuk menghasilkan uang, cara untuk beli ini dan beli itu, banyak banget keinginannya. Karena juga di masa remaja ke beranjak ke dewasa, banyak banget target-target yang ingin dicapai juga. Lalu, di masyarakat sosial ada beberapa semacam pemikiran-pemikiran di mana usia 22 harus punya apa, usia target umur 20 itu harus apa, umur 25 harus apa, 30 harus apa. Dan ini juga berpengaruh banget sama sama pola masyarakat berpikir. Karena misal di usia, kita lihat dari tweet-tweet ini, dari beberapa caption-caption, usia 25 tahun idealnya punya apa? Punya tabungan 100 juta, cicilan rumah sisa 20% lagi beres. Punya kendaraan pribadi, dan juga gaji minimal 8 juta. Lalu ada umur 22 harus lulus kuliah, kerja dengan gaji 4 juta, 23 gaji naik jadi double digit, yaitu sekitar 10 juta ke atas. Dan juga umur 26 100 juta pertama dan mulai investasi. Di umur 27 menikah, punya rumah dan mobil. Di umur 30 satu yang pertama, dan di umur 32 resign. Lalu ada juga di mana orang memiliki pemikiran bahwa umur 30 kalau belum punya 1 M itu kebangetan. Makanya jangan nongkrong di Starbucks mulu. Dan ini juga menciptakan pola pikir di masyarakat bahwa di setiap umur pasti harus ada target yang harus dicapai, dan ini nggak terlepas karena dari setiap kita punya latar belakang berbeda, di mana ada dari setiap kita ada yang latar belakang dari keluarga yang berkecukupan, atau mungkin dari keluarga yang kekurangan dalam arti perekonomiannya menengah ke bawah, ada juga yang perekonomiannya menengah ke atas. Dan pastinya di setiap segmen dari perekonomian ini pasti punya keuntungan dan kelebihannya. Dan ini yang akhirnya kita tidak bisa menyamaratakan bahwa setiap orang itu pasti bisa mencapai di umur yang sama, dengan target yang sama, dengan pencapaian yang juga sama juga. Lalu, ada berita di mana milenial susah punya rumah. Ini langsung dilontarkan dari Sri Mulyani, ya, Menteri Keuangan, di mana bahwa generasi milenial akan susah memiliki rumah. Memang iya. Nah, di samping juga ada penjelasan. Penyebab milenial susah punya rumah. Mahalnya harga rumah dibanding pendapatan, tingginya demand, suku bunga kredit yang tinggi, kenaikan bunga KPR, dan banyak banget ya. Dan ini di tahun 2020. Ini 2020-2021 berita ini muncul, dan juga ini menggonjang-ganjingkan ya, karena harga tanah juga semakin naik. Pasti dari setiap kita juga bingung kan, oh nanti setelah menikah apakah harus punya rumah sendiri atau harus punya apartemen, harus sewa untuk kos saja, karena juga pastinya tujuan dari setiap kita pasti berkeluarga. Dan yang pasti ketika kita punya keluarga, yang kita mau pasti punya rumah. Tapi sedangkan di setiap tahunnya untuk harga rumah pasti juga naik. Dan ini jadi pertimbangan juga buat setiap kita itu untuk kenapa harus memulai bekerja untuk lebih cepat. Lalu untuk menghasilkan waktu cepat, untuk mendapatkan pekerjaan yang juga bagus, baik secara gaji maupun juga kinerja juga. Masuk di koran ada DKI beli tanah RP 648 miliar milik sendiri. Nah, ini membuktikan bahwa harganya pun kemahalan 362 miliar dibanding NJOP. Ini membuktikan bahwa emang pemerintah sendiri pun akhirnya membeli tanah dari negara sendiri dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dan ini juga dipastikan bahwa harga tanah setiap tahunnya akan naik dan naik dan naik, nggak akan pernah turun, dan akhirnya menyebabkan bahwa harga tanah itu bisa setinggi langit ya. Bayangkan bagaimana cara kita untuk beli rumah dengan harga 2M dengan gaji hanya 2 juta, 3 juta, 4 juta. Itu pasti dengan kemungkinan yang sangat-sangat kecil. Misal kita perhitungan secara langsung ya, untuk 2 juta mencapai ke, ya kita bilang 800 juta. 2 juta sedangkan 1 tahun 12 bulan, 24 juta. Bagaimana cara kita nyampe ke 800 juta ataupun 1000 juta? Sedangkan 1 tahun aja hanya menghasilkan 24 juta. Ini akhirnya menjadi permasalahan di mana tidak sesuai dengan logika. Dengan begitu, harusnya
kita untuk menargetkan bahwa gaji harus sekitar 20 juta sampai 30 juta untuk bisa akhirnya bisa membeli rumah secara langsung dengan harga 800 juta dengan tahun yang lumayan singkat dibanding dengan gaji yang hanya sekitar UMR ke bawah. Dan juga di umur sekarang ini pasti setiap kita pasti punya banyak keinginan. Misal kita mau beli mobil dengan harga kita bilang 300 juta, 400 juta. Lalu kita mau beli, keinginan kita untuk beli smartphone, untuk iPhone sendiri sekarang kisaran 24 juta. Lalu kita mau beli motor, entah itu motor sport, motor biasa, Vespa, dan lain-lain, itu dengan nominal yang besar juga. Dan juga kita perlu beli rumah, kita punya keinginan punya rumah yang besar, tingkat 2, punya kolam renang, lalu mobil pribadi 2, 3, dan ini akhirnya mendorong setiap kita itu untuk bingung kan, bagaimana cara kita tuh menghasilkan uang untuk mendapatkan semua yang kita inginkan. Gimana sih caranya untuk bisa mencapai itu? Gimana caranya untuk kita bisa menghasilkan uang di usia muda? Karena it's never too late to start. Karena buat setiap kita, langkah kecil itu sangat dibutuhkan. Langkah kecil itu sangat dibutuhkan untuk kita tuh untuk bisa memulai untuk masuk ke fase-fase selanjutnya dan untuk mencapai target-target yang kita mau. Yang pertama, ada 5 tahapan yang akan saya bagikan hari ini, di mana 5 tahapan ini bisa mendorong dan juga bisa memicu setiap kalian untuk mulai untuk berbisnis di usia muda. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa tujuan kita untuk menghasilkan uang itu untuk apa? Karena jika tujuan kita hanya untuk menghasilkan untuk hanya sekedar kaya, hal ini juga bisa didapatkan tuh. Karena dengan mudah kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu. Misal kita melakukan hal-hal di mana kita tahu itu salah, misal kita jual obat-obatan terlarang dan lain-lain, itu kan hal yang dilarang oleh masyarakat, hukum, dan juga secara agama juga. Kita perlu tahu bahwa tujuan kita tuh apa? Tujuan kita ini harus bersifat jangka panjang dan juga nggak cuma bersifat untuk ke diri sendiri. Misal tujuan kita ingin bahagia. Apakah uang bisa membuat kita bahagia? Bisa. Meskipun uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang itu nanti akhirnya bisa membeli alat-alat yang membuat kita bahagia. Dalam arti kita ingin beli mobil, ingin beli rumah, hal itu yang akan membuat kita bahagia. Lalu kita mau untuk bisa berbelanja, bisa shopping, bisa beli-beli barang-barang yang kita mau. Lalu kita mau untuk bisa holiday, bisa kita berlibur bersama keluarga, yang pastinya juga butuh modal, uang, tapi ini juga bersifat jangka panjang, karena kita mementingkan orang-orang, kita menggunakan uang itu dengan bijaksana. Lalu kita mau ketika kita pensiun, kita itu bisa hidup dengan bahagia. Kita pensiun dengan pensiun yang tidak penuh banyak tekanan, kita pensiun dengan misal tabungan yang udah cukup untuk generasi selanjutnya ataupun kebutuhan untuk beberapa tahun sampai akhirnya dipanggil, ataupun kita ingin kaya. Lalu ini penting karena ini akan jadi dasar buat setiap kita untuk memulai bisnis. Karena kita nggak bisa untuk mulai bisnis dengan dasar yang oh nggak apa-apa, aku cuman gabut, aku cuman lagi mood pengen berbisnis saja. Tapi setelah itu akhirnya nggak dilanjutkan. Nah, ini akhirnya jadi dasar agar kita tuh bisa memulai bisnis. Kita nggak main-main dalam berbisnis, karena juga bisnis juga membutuhkan modal. Jadi, yang pasti kita menggunakan segala sumber daya yang ada dan juga kita itu punya dasar yang benar. Lalu yang kedua, kita bisa untuk memulai bisnis itu dengan menyesuaikan dengan skill dan juga menyesuaikan dengan hobi kita. Nggak terlepas bahwa kerja itu harus karena tuntutan, karena nggak ada pekerjaan lain, tapi dengan setiap skill dan hobi itu kita bisa manfaatkan. Misal dari pengalaman saya sendiri, saya juga suka dengan sepatu-sepatu. Akhirnya saya gimana cara merubah hobi itu akhirnya menjadi hobi yang menguntungkan. Dalam arti misal jualan sepatu, kita melakukan reselling sepatu untuk mendapatkan keuntungan, dan itu juga termasuk bagian dari hobi. Lalu untuk stiker, jadi
teman-teman kita ataupun dari kita sendiri kita suka stiker-stiker yang lucu-lucu, entah itu ilustrasi, entah itu merek-merek, kita bisa ubah dari hobi itu akhirnya jadi sebuah pekerjaan. Lalu mungkin dari setiap kita ada yang suka untuk berbicara di tempat umum, public speaking. Entah itu kita membawakan sebuah acara ataupun membawakan sebuah menjadi MC, itu bisa loh kita tularkan dengan kita tuh suka berkomunikasi, akhirnya kita mengubah dari hobi itu menjadi sebuah pekerjaan. Karena ketika kita memulai hobi, kita mulai pekerjaan dengan hobi, akhirnya kita tuh melakukan itu dengan kesenangan, melakukan itu dengan senang hati, bukan itu dengan all out untuk pekerjaan itu. Nah, mungkin kalian juga ada yang suka kuliner. Kalian suka kuliner, akhirnya kalian membuka bisnis UMKM. Gak apa-apa, karena bisnis itu nggak perlu kita itu muluk-muluk untuk harus dengan modal yang sangat-sangat besar, tapi dengan modal yang kecil pun kita memanfaatkan. Misal ada sayur di rumah, ada resep-resep yang mungkin turun-temurun ya. Kalian bisa ubah itu, kalian suka masak, kalian bisa suka bakery juga, kalian bisa ubah itu dari hobi menjadi pekerjaan yang menguntungkan juga. Lalu yang ketiga, kita start with small step. Jadi buat kalian, ketika kita memulai, ketika kita udah punya dasar yang baik, ketika kita udah mulai menglist ya, kita mulai cari tahu hobinya kita tuh apa, skillnya kita itu apa yang jadi yang bisa menghasilkan uang, kita bisa mulai dengan langkah kecil. Semisal kita perlu modal, kita perlu untuk jualan sesuatu, tapi kita perlu modal untuk membeli barang itu. Akhirnya kita harus mulai dengan start with small step. Kalian bisa mulai mengumpulkan untuk pekerjaan-pekerjaan kecil. Misal kalian mau freelance, kalian mau jualan-jualan pre-love barang-barang di rumah kalian, kalian bisa lakukan itu untuk mengumpulkan modal-modal kecil yang akhirnya kita bisa gunakan untuk melanjutkan bisnis ataupun memulai bisnis kita. Karena pengalaman dari saya juga bahwa saya ketika mulai bisnis untuk berjualan sepatu, bisnis yang dijalankan itu menggunakan model nol. Dalam arti modal yang saya gunakan itu nggak ada. Untuk tabungan sendiri saya nggak ada, dan benar-benar itu pure. Saya mulai gunakan untuk alat-alat pembayaran seperti kartu kredit. Nah, ini pastinya kalian perlu untuk cari tahu dan juga gunakan dengan bijaksana. Misal kita menggunakan kartu kredit juga kita gunakan dengan bertanggung jawab. Dalam arti ya kita bisa gunakan segala fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah, entah itu kartu kredit, entah itu pinjaman, kalian bisa gunakan, dan juga kalian perlu untuk bertanggung jawab dan memikirkan untuk jangka panjangnya. Nggak cuma sekedar untuk melakukan pinjaman, wah aku mau pinjol lah, mau pinjol 10 juta, 20 juta, 30 juta, tapi kita nggak punya aksi untuk gimana cara kita mengembalikan uang itu. Nah, ini harus jadi perhatian juga buat setiap kita, karena kita harus jadi, ketika kita mulai bisnis, kita punya dasar yang baik, kita udah punya prinsip-prinsip yang baik, akhirnya kita bisa menerapkan bisnis kita itu berjalan dengan baik juga. Kita nggak curang dalam bisnis juga. Nah, ini bisa kalian lakukan terlebih dahulu. Gak perlu mulu-mulu untuk aku harus melangkah untuk langsung 3, 4, 5 langkah ke depan. Tapi kalian bisa mulai dengan 1 langkah ke depan terlebih dahulu untuk mencapai langkah kedua kalian. Lalu yang keempat, make a target and grow constantly. Jadi, ketika kita udah mulai mengumpulkan modal, kita bisa sambil bareng untuk membuat target. Target ini bisa kalian list di kertas ataupun di note HP. Kalian bisa mulai mengelis untuk target-target kecil yang kalian perlu capai dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, ataupun dalam 1 tahun langsung. Nah, di sini kalian bisa mulai list, nggak perlu target yang, tahun ini aku harus mencapai 30 juta, 50 juta. Karena ketika kita buat target yang besar, dan kita mulai masuk ke akhir-akhir bulan, kita akan mulai pusing, karena targetku besar, tapi ternyata aku nggak bisa mencapai itu. Nah, akhirnya di sini menyebabkan kita itu berhenti untuk melangkah lagi. Nah, ini perlunya untuk membuat target dan juga grow constantly. Lebih baik grow constantly daripada grow yang signifikan tapi tidak konstan. Kita perlu bangun dari awal, kita perlu melangkah satu demi satu tangga untuk mencapai tingkat di atas.
Karena akhirnya dengan kita berproses dalam berbisnis, kita bisa menikmati juga, kita bisa enjoy dengan progres, dan kita bisa bisa tahu, dan juga kita bisa tahu betapa susahnya, dan juga cara-cara untuk menanggulangi setiap momen di bisnis itu berjalan. Yang kelima, enjoy the process. Enjoy the process ini kita perlu enjoy karena ketika kita berproses, kita nggak boleh untuk harus aduh capek, aduh aku malas, aku merasa gagal. Tapi kita harus bisa enjoy dengan cara kita mulai dari bawah. Seperti yang pertama, ada orang yang mendorong batu ke atas. Nah, pasti di suatu titik batu itu akan turun ke bawah dengan sendirinya, dan kita itu bisa mencapai target di atas dengan maksimal. Kita perlu belajar, kita perlu enjoy, kita memulai bisnis, kita akan juga belajar hal-hal baru. Belajar hal-hal baru, di mana cara kita untuk marketing, cara kita untuk melakukan promosi, dan juga banyak hal. Nah, kita akan mulai untuk mencari ide-ide baru ketika kita mulai bisnis. Kita perlu cari peluang-peluang baru, dan ini juga akan bermanfaat karena akhirnya kita akan bersikap kritis dan kreatif dalam menjalankan bisnis. Lalu yang terakhir, kalian bisa mencapai goal kalian itu dengan bangga karena kalian memulai dari nol, kalian memulai dengan usaha, dan juga memanfaatkan segala apa yang Tuhan udah berikan buat kita. Dan ini juga akhirnya kalian bisa terapkan, dan juga kalian bisa lakukan lah. Kalian bisa start dari sekarang, kalian bisa mulai untuk cari-cari pada sekali 5 step tadi, 5 step yang sangat mudah untuk kalian lakukan. Gak perlu muluk-muluk, kalian perlu modal berapa puluh juta, kalian perlu lahir dari keluarga yang berkecukupan atau apa. Yang penting kalian bisa, yang pertama tadinya kita tadi itu kita balik ke poin pertama. Kita ada mencari tujuan kita untuk berbisnis itu apa. Lalu kita matchingkan apakah itu sesuai dengan hobi ataupun skill kita, ataupun meskipun tidak sesuai dengan skill dan hobi, tapi paling enggak itu kita bisa melihat peluang di setiap ide bisnis. Lalu yang ketiga, kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil, nggak perlu langkah besar. Yang perlu kita lakukan adalah langkah kecil tapi secara konstan. Lalu yang keempat, kita bisa buat target and grow constantly. Yang kelima, kita bisa enjoy the process, dan yang akhirnya kalian akan mencapai target dengan bangga. Dan ini nggak kemungkinan bahwa 5 cara tadi itu nggak instantly kalian akan bisa sukses langsung dalam 1 bulan 2 bulan. Tapi balik lagi, ini semua berdasarkan dari gimana niat kalian untuk bisa berbisnis, kalian bisa untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Jadi dari 5 step ini kalian bisa mulai terapkan, bisa mulai cari-cari ide bisnis lainnya. Dan dari 5 itu kalian bisa mulai praktekkan, dan good luck. Satu hal yang perlu kita semua ingat bahwa berbisnis itu bukan hal yang susah. Berbisnis itu perlu usaha, tapi bukan hal yang susah untuk dilakukan. Jadi gimana caranya kita untuk memulai dari nol, gimana cara kita untuk berperilaku dalam berbisnis dari nol, itu yang jadi kunci utama dari berbisnis. Oke. Semoga dari 5 poin ini kalian bisa belajar banyak hal, dan kalian bisa mulai untuk berbisnis di usia muda. It's never too late to start the business. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.